Bayangkan di tengah segala usaha dan kerja kerasmu untuk mencapai kebebasan finansial, ternyata ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi darimu. Sesuatu yang tidak pernah dibicarakan oleh keluargamu. Bahkan mungkin kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini. Rahasia tentang pola pikir yang memisahkan mereka yang hidup dengan kecukupan, dan mereka yang akhirnya bisa mencapai kekayaan sejati. 1. Takut mengambil risiko. Kita sering mendengar kisah orang-orang sukses yang pernah mengalami kegagalan. Namun tak banyak dari kita yang memahami bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan mereka. Mengambil risiko bukan hanya soal berani bertaruh, melainkan tentang memiliki visi yang lebih besar dari sekadar rasa takut. Sayangnya, banyak orang terjebak dalam mindset aman yang seringkali membatasi. Mereka takut menghadapi ketidakpastian dan memilih zona nyaman yang mereka kenal. Padahal, rasa takut yang berlebihan bisa membatasi kita dari banyak peluang. Misalnya, saat seseorang menghindari investasi karena takut kehilangan uang, sebenarnya ia justru mengorbankan potensi keuntungannya sendiri. Risiko memang selalu ada, tetapi jika dikelola dengan bijak, risiko bisa dihadapi secara terukur. Investasi di saham, reksadana, atau bahkan properti, bisa tampak menakutkan jika hanya fokus pada ketidakpastian. Namun, tanpa risiko, tidak ada pertumbuhan. Kita juga melihat bagaimana dunia bisnis dipenuhi oleh mereka yang pernah mengambil keputusan besar, meski tahu risiko yang mengiringinya. Namun, risiko itu bukan sekadar masalah berani atau tidak, tapi soal pengetahuan dan pemahaman. Orang-orang yang sukses secara finansial tidak asal bertaruh. Mereka menganalisis, belajar, dan membuat strategi. Mereka belajar dari kesalahan, memahami pola pasar, mengatur ekspektasi, dan melakukan perencanaan. Dengan pemahaman dan persiapan, mereka mengubah risiko menjadi peluang. Berani mengambil risiko bukan berarti bertindak tanpa persiapan. Ini berarti berani melakukan tindakan yang telah diperhitungkan, mengantisipasi konsekuensi, dan belajar dari setiap pengalaman. Karena pada akhirnya, bertumbuh secara finansial bukan hanya tentang mengumpulkan uang atau sekadar mengejar angka. Ini tentang kemampuan kita untuk melihat melampaui ketakutan, memahami risiko dengan jernih, dan percaya bahwa perjalanan menuju kebebasan finansial tidak akan selalu mudah atau nyaman. 2. Berpikir jangka pendek. Ketika kita bicara soal keuangan, waktu adalah salah satu faktor yang paling penting, tapi sering diabaikan. Banyak orang ingin cepat kaya, mengharapkan hasil instan, dan cenderung lupa bahwa kekayaan sejati dibangun dari waktu ke waktu. Berpikir jangka pendek adalah jebakan yang seringkali menghalangi kesuksesan finansial, karena kita terpaku pada kepuasan sesaat. Misalnya, alih-alih menyimpan atau menginvestasikan uang untuk masa depan, orang cenderung menghabiskannya untuk hal-hal yang memberikan kebahagiaan sementara. Salah satu contoh paling sederhana dari berpikir jangka pendek adalah keinginan untuk mendapatkan hasil investasi secara cepat. Banyak orang yang tergoda dengan janji-janji keuntungan besar dalam waktu singkat. Ketika seseorang berinvestasi di pasar saham, misalnya, dan kemudian melihat harga turun, mereka panik dan buru-buru menjual karena takut rugi lebih besar. Mereka kehilangan peluang untuk melihat bagaimana nilai investasi tersebut bisa naik dalam beberapa tahun ke depan. Kebanyakan orang kaya memiliki visi jangka panjang yang jelas. Mereka tidak hanya melihat 1 atau 2 bulan ke depan, melainkan merencanakan untuk 1 dekade ke depan atau lebih. Mereka menyadari bahwa uang yang diinvestasikan hari ini mungkin tidak langsung membawa hasil, tetapi seiring waktu, investasi tersebut akan tumbuh. Inilah perbedaan mindset yang mendasar antara mereka yang bisa membangun kekayaan dan mereka yang seringkali tertinggal. Berpikir jangka panjang juga berarti memiliki disiplin untuk menunda kepuasan. Orang yang sukses dalam keuangan tahu bagaimana menunda kesenangan sesaat untuk mencapai hasil yang lebih besar di masa depan. Mereka paham bahwa kekayaan bukanlah sesuatu yang datang dalam semalam, tetapi membutuhkan kerja keras, disiplin, dan ketekunan. Menabung, berinvestasi secara teratur, dan konsisten adalah cara untuk membangun kekayaan secara perlahan namun pasti. Visi jangka panjang mengajarkan kita untuk lebih bijaksana dalam mengelola pengeluaran, menanamkan kebiasaan yang sehat dalam keuangan, dan lebih fokus pada tujuan akhir.
Dengan begitu, kita tidak hanya sekadar menunggu keajaiban, tetapi benar-benar bekerja dengan pola pikir yang tepat untuk mencapai stabilitas dan kebebasan finansial. 3. Konsumerisme dan gaya hidup tinggi. Salah satu hal yang menjadi penghalang terbesar dalam membangun kekayaan adalah keinginan untuk hidup di luar kemampuan kita. Dalam dunia modern, konsumerisme menguasai banyak aspek kehidupan. Kita kerap melihat standar gaya hidup tinggi sebagai lambang kesuksesan, seolah-olah kebahagiaan sejati bisa diraih dengan barang-barang mewah, pakaian bermerek, gadget terbaru, atau mobil yang lebih mahal. Ironisnya, siklus ini seringkali justru membuat kita semakin jauh dari tujuan finansial yang sebenarnya. Ketika kita terlalu fokus pada apa yang disebut dengan gaya hidup tinggi, kita cenderung mengabaikan kebutuhan keuangan jangka panjang. Misalnya, banyak orang yang menghabiskan hampir seluruh penghasilan mereka untuk memuaskan keinginan sementara, tanpa menyisihkan sebagian untuk investasi atau tabungan. Padahal, barang-barang tersebut hanya memberikan kepuasan sesaat yang seringkali berumur pendek. Di era media sosial saat ini, kita melihat kehidupan glamor orang lain dan mulai membandingkan diri kita sendiri. Fenomena ini mendorong kita untuk berusaha, mengejar standar yang mereka tampilkan. Padahal kita tidak tahu bagaimana kondisi keuangan sebenarnya dari orang-orang tersebut. Kita menjadi lebih peduli pada bagaimana kita terlihat di mata orang lain ketimbang bagaimana kita sebenarnya dalam hal finansial. Namun, orang yang berhasil membangun kekayaan memiliki pemahaman yang berbeda. Mereka cenderung hidup lebih sederhana, meskipun sebenarnya memiliki kekayaan yang besar. Mereka tahu bahwa kekayaan sejati bukan diukur dari barang apa yang mereka miliki, tetapi dari stabilitas dan kebebasan finansial yang mereka bangun. Alih-alih menghabiskan uang untuk barang-barang yang nilainya cepat menurun, mereka lebih memilih menginvestasikan dana pada aset-aset yang bisa tumbuh dan memberikan keuntungan dalam jangka panjang, seperti saham, properti, atau bisnis yang menghasilkan. Memilih untuk menahan diri dari gaya hidup tinggi bukan berarti kita harus sepenuhnya menolak kenyamanan. Ini lebih tentang memilah kebutuhan dan keinginan, memahami nilai jangka panjang dari pengeluaran kita, dan menyadari bahwa setiap rupiah yang kita habiskan pada barang yang hanya untuk tampil adalah rupiah yang tidak bisa kita investasikan untuk masa depan kita. Orang yang memahami ini tahu bahwa kekayaan sejati adalah soal kebebasan dan stabilitas finansial, bukan soal memenuhi standar hidup yang dipaksakan oleh orang lain. Kunci untuk menghindari perangkap konsumerisme adalah belajar hidup dengan lebih sederhana dan bijak. Dengan menempatkan tujuan finansial jangka panjang di atas kebutuhan konsumtif sesaat, kita bisa merencanakan masa depan yang lebih aman, bebas dari beban utang, dan tetap merasa puas dengan apa yang kita miliki. 4. Merasa tidak cukup pintar dalam keuangan. Ada banyak orang yang merasa bahwa keuangan adalah bidang yang terlalu rumit untuk dipahami. Mereka melihatnya sebagai ilmu yang sulit, hanya bisa dimengerti oleh para ahli atau orang-orang dengan latar belakang tertentu. Padahal, pengelolaan keuangan bukanlah tentang kecerdasan atau tingkat pendidikan, melainkan soal kemauan untuk belajar dan beradaptasi. Perasaan tidak cukup pintar, ini seringkali membuat orang menyerah sebelum mencoba. Banyak yang berpikir bahwa investasi, perencanaan keuangan, atau menabung untuk masa depan adalah sesuatu yang di luar jangkauan mereka. Mereka lebih memilih menyerahkan kendali keuangan pada orang lain, atau malah mengabaikan perencanaan finansial sepenuhnya. Ironisnya, dengan menunda atau menghindari belajar tentang keuangan, mereka justru melewatkan peluang besar untuk membangun keamanan finansial. Orang yang sukses secara finansial memahami pentingnya mengambil langkah kecil dalam belajar. Mereka tidak harus menguasai setiap detail teknis, tetapi cukup memahami dasar-dasar yang bisa membimbing keputusan keuangan mereka. Memulai dengan membaca buku-buku dasar keuangan, mengikuti kursus sederhana, atau bahkan mencari mentor keuangan adalah langkah awal yang bisa dilakukan siapa saja. Karena kebenarannya, tidak ada yang terlalu sulit jika kita mau memulai dari hal yang sederhana. Mereka juga tidak membiarkan rasa takut atau bingung menghalangi tindakan mereka. Setiap keputusan yang mereka ambil didasari oleh pemahaman yang mereka bangun dari waktu ke waktu. Misalnya, mereka mulai belajar tentang pentingnya diversifikasi dalam investasi,
atau bagaimana menyiapkan dana darurat untuk melindungi diri dari situasi tak terduga. Dengan pengetahuan ini, mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik, bahkan jika mereka tidak mengetahui setiap aspek dari dunia keuangan. Kunci utama dalam mengatasi rasa tidak cukup pintar adalah mengubah cara pandang kita terhadap keuangan. Alih-alih melihatnya sebagai hal yang sulit, kita bisa memandangnya sebagai sesuatu yang bisa dipelajari secara bertahap. Kita tidak perlu menjadi ahli untuk bisa sukses secara finansial. Kita hanya perlu menjadi lebih bijaksana dalam setiap langkah yang diambil. Keuangan adalah perjalanan panjang yang bisa dimulai kapan saja. Bagi yang merasa tertinggal, ingat bahwa pengetahuan bukan hanya tentang kecerdasan, tetapi juga soal ketekunan dan kemauan. Dengan perlahan belajar dan terus berusaha, siapapun bisa memiliki pemahaman keuangan yang cukup untuk mengelola uang mereka dengan lebih bijak, dan pada akhirnya, mencapai kebebasan finansial yang diidamkan. 5. Tidak memiliki visi keuangan jangka panjang. Salah satu alasan mengapa banyak orang sulit mencapai kebebasan finansial adalah karena mereka tidak memiliki visi keuangan jangka panjang yang jelas. Ketika kita hanya memikirkan keuangan dalam perspektif jangka pendek, kita cenderung kehilangan arah dalam mengelola dan merencanakan tujuan finansial kita. Seperti seorang pelaut tanpa peta, kita hanya akan berlayar kemana ombak membawa tanpa arah yang jelas. Tidak memiliki visi jangka panjang seringkali membuat orang hanya fokus pada hal-hal sementara, seperti pendapatan bulan ini atau pengeluaran untuk minggu depan. Ini mengakibatkan kebiasaan berbelanja impulsif, pengeluaran yang tidak terkendali, dan keinginan untuk memuaskan kebutuhan sesaat tanpa berpikir lebih jauh ke depan. Seringkali, orang hanya menabung atau menyimpan uang tanpa tujuan yang spesifik. Mereka merasa aman hanya dengan memiliki sedikit simpanan, tanpa menyadari bahwa uang yang diam di tempat tidak akan berkembang. Alhasil, mereka kehilangan kesempatan untuk membangun aset atau nilai yang bisa membawa keuntungan jangka panjang. Sebaliknya, orang-orang yang berhasil dalam keuangan memiliki visi jangka panjang yang jelas dan terstruktur. Mereka tahu untuk apa mereka bekerja dan menabung. Entah itu untuk membeli rumah, mempersiapkan dana pensiun, atau memastikan pendidikan yang baik bagi anak-anak mereka. Visi ini menjadi semacam peta yang membantu mereka menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan finansial tersebut. Mereka juga menyadari bahwa proses ini memerlukan waktu, disiplin, dan kesabaran. Karena keuntungan yang besar biasanya datang dari akumulasi dan investasi yang konsisten selama bertahun-tahun. Seseorang yang memiliki visi keuangan jangka panjang memahami bahwa mereka perlu memiliki strategi untuk masa depan. Mereka belajar bagaimana menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk diinvestasikan pada aset yang bernilai, seperti saham, reksadana, atau properti yang berpotensi berkembang seiring waktu. Setiap keputusan finansial yang mereka ambil bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sekarang, tetapi juga sebagai bagian dari rencana jangka panjang yang akan mendukung stabilitas dan kesejahteraan mereka di masa depan. Memiliki visi jangka panjang juga berarti memiliki kebebasan dalam memilih bagaimana uang mereka akan bekerja untuk mereka. Dengan membangun kebiasaan menabung dan berinvestasi untuk jangka panjang, mereka tidak hanya memikirkan hari ini tetapi juga masa depan, ketika mungkin mereka tidak lagi memiliki sumber pendapatan aktif. Ketika kita memikirkan tujuan keuangan jangka panjang, kita dapat merencanakan masa depan dengan lebih optimis, karena kita tahu bahwa segala upaya yang kita lakukan sekarang akan memberikan hasil di masa mendatang. Membangun visi keuangan jangka panjang adalah tentang mempersiapkan diri untuk mencapai kebebasan finansial, ketenangan pikiran, dan keamanan di masa depan. Dengan visi yang jelas, setiap keputusan keuangan akan menjadi langkah kecil yang mendekatkan kita pada kehidupan yang diinginkan. Kita tidak hanya hidup untuk hari ini, tetapi juga menyiapkan diri untuk hidup yang lebih baik di masa yang akan datang. Kesimpulan: setelah kita memahami 5 mindset yang menjadi penghalang untuk mencapai kesuksesan finansial, saatnya bagi kita untuk merenungkan bagaimana kita bisa mulai mengubah cara pandang kita tentang uang dan kekayaan. Pertama, kita harus mulai belajar menghadapi ketakutan dalam mengambil risiko. Dunia keuangan memang tidak bebas dari risiko, tetapi dengan pengetahuan dan perencanaan yang tepat, kita bisa mengelola risiko ini dan mengubahnya menjadi peluang yang menguntungkan. Kegagalan atau ketidakpastian adalah bagian dari proses.
dan justru dari sinilah kita bisa belajar dan tumbuh. Kedua, penting untuk menumbuhkan pola pikir jangka panjang. Jangan terjebak pada hasil instan atau keuntungan sesaat. Berpikir jangka panjang memungkinkan kita untuk lebih disiplin dalam mengelola keuangan, fokus pada pertumbuhan, dan memanfaatkan waktu sebagai salah satu aset paling berharga dalam dunia keuangan. Selanjutnya, kita harus berhati-hati dengan gaya hidup tinggi yang seringkali tidak perlu. Alih-alih membelanjakan uang untuk barang-barang konsumtif yang nilainya cepat menurun, alihkan fokus pada hal-hal yang memberikan nilai tambah jangka panjang. Dengan menekan gaya hidup konsumtif, kita bisa lebih banyak mengalokasikan dana untuk investasi yang akan membawa keuntungan di masa depan. Lalu, jika merasa kurang paham soal keuangan, jangan biarkan hal ini menghambat Anda. Keuangan bukanlah sesuatu yang hanya bisa dikuasai oleh segelintir orang. Dengan kemauan belajar dan mengambil langkah-langkah kecil, siapa saja bisa mengembangkan pemahaman yang cukup untuk mengelola keuangan mereka secara bijak. Akhirnya, penting untuk memiliki visi keuangan jangka panjang. Kita perlu tahu arah dan tujuan keuangan kita, agar setiap keputusan yang diambil hari ini dapat mendukung kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dengan visi ini, kita tidak hanya hidup untuk hari ini tetapi juga untuk masa depan yang lebih aman dan stabil. Mindset yang kita miliki terhadap keuangan memiliki peran besar dalam menentukan keberhasilan finansial kita. Mengubah pola pikir memang bukan hal yang mudah, tetapi dengan memulai dari hal-hal sederhana, perubahan positif bisa tercapai. Menjadi kaya bukan sekadar memiliki uang yang banyak, melainkan tentang memiliki kebebasan, ketenangan, dan keamanan dalam hidup. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, komitmen, dan tekad yang kuat. Dengan mengganti mindset kita tidak hanya mempersiapkan diri untuk meraih kekayaan finansial, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan.